Shalom manusia Allah yang perkasa, puji Tuhan di pagi hari ini kita mau memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Mari persiapkan hatimu Bapak Ibu, kita akan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami teduhkan hati kami, batin kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Allah yang hadir dan bertata di atas pujian umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau yang telah memberkati ibadah online pada pagi hari ini. Karena Engkau Allah yang tak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau menikmati-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu.
Terima kasih banyak Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah Tuhan. Nama-Mu yang layak dipuji dan ditinggikan Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami satukan hati kami pagi hari ini Tuhan. Untuk menikmati-Mu, untuk memberikan yang terbaik. Karena sungguh Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Semua hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan terima kasih Engkau telah memberkati setiap jemaat-Mu yang menikmati ibadah-Mu pagi ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, kuasa-Mu yang sanggup menjamah setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Kita mau memuji nama Tuhan Yesus yang sangat baik. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari semua kita bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan dan hidupku diubahkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh baik. Kami tenangkan hati kami Tuhan, untuk menerima firman-Mu, Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, karena penyertaan-Mu sungguh terbukti di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu, memberikan kemenangan bagi kami Tuhan. Sehingga kami kuat di dalam firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Firman-Mu yang beserta di dalam kami Tuhan. Oh Yesus, Tuhan yang baik. Oh haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Sungguh firman-Mu menyertai kami. Sungguh firman-Mu hidup di dalam kami Tuhan. Pengorbanan-Mu telah Kau ukirkan di dalam setiap kami. Dan kami adalah ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu yang sungguh mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersehati mendeklarasikan iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu angkat tangan kananmu, ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan siapa saya dalam Kristus? Demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh dalam milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh beribadah, menyembah, terlebih menerima firman-Mu yang mendewasakan roh kami, manusia batiniah kami. Terima kasih oleh roh-Mu yang kudus, tuntunlah pemberitaan firman-Mu ini mencerahi setiap hati kami, pikiran kami supaya firman-Mu boleh tempat yang subur di hati kami semua dan memuliakan nama-Mu. Kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Mari Bapak Saudaraku dikasih Tuhan kita membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Ibrani pasal ke-10 ayat 1 dan 2 yang berbunyi demikian. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ayat 2. Sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, dari 2 ayat ini kita akan mempelajari satu kebenaran yang sangat penting. Perbedaan dari perjanjian lama dengan perjanjian baru. Hasil yang diperoleh itu. Di ayat 1 mengatakan bahwa kepada kita bahwa di dalam hukum Taurat itu hanya terdapat bayangan saja dari hal-hal yang baik yang akan datang. Terjemahan kita mengatakan keselamatan yang akan datang. Di dalam perjanjian lama itu dalam hukum Taurat itu hanya bayangan saja dari hal-hal yang akan datang. Bukan hakikat dari keselamatan itu. Bukan hakikat dari yang baik itu yang sesungguhnya. Hanya bayangan saja. Hanya bayangan saja. Karena itu diberitahu kepada kita
Di dalam bayangan itu saudaraku, secara khusus berbicara tentang korban persembahan yang dilakukan oleh orang Israel. Maka hasil yang diperoleh bukan yang sesungguhnya. Apa itu? Bukan kekudusan yang sesungguhnya mereka peroleh lewat persembahan binatang. Walaupun mereka mengikuti betapa ketatnya aturan imamat yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Setepat apapun mereka melakukan ibadah upacara peribadahan kepada Allah sesuai dengan hukum imamat, secara khusus dalam korban persembahan antara hubungan mereka dengan Allah, hasilnya itu hanya berupa bayangan. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Begini Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Apa yang terjadi di zaman perjanjian lama, secara khusus di zaman hukum Taurat, seluruh rangkaian ritual ibadah yang Allah wajibkan kepada bangsa Israel ketika menghadap kepada Allah lewat korban binatang, itu hasilnya itu hanya merupakan bayangan, bukan yang sesungguhnya. Mereka belum memperoleh yang sesungguhnya, itu kekudusan, hidup yang suci, hidup yang benar, memiliki roh yang benar, hati yang benar itu. Mereka belum bisa memperolehnya. Itu sebabnya dalam bayangan di masa perjanjian lama itu Bapak Ibu Saudaraku, mereka harus mengulang setiap tahun persembahan korban pendamaian itu. Setiap tahun yang dilakukan oleh imam besar yang sebagaimana dikatakan kepada kita. Karena itu dengan korban yang sama, itu korban setiap tahun oleh imam besar itu, yang setiap tahun terus menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang membagi dalamnya. Artinya mereka yang mengikuti aturan persembahan setiap tahun itu tidak mungkin menyempurnakan. Tidak mungkin membuat mereka yang mempersembahkan yang memperoleh yang sesungguhnya. Yaitu kesucian kebenaran hidup itu sendiri. Mereka tidak bisa memperolehnya. Karena hanya bayangan Bapak Saudara-saudaraku. Kemudian ayat 2. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Jadi penulis Ibrani dengan lantang menjelaskan kepada pembacanya, kepada kita Bapak Saudaraku. Kalau persembahan menurut peraturan imamat berhukum Taurat itu bisa menguduskan, bisa menyempurnakan, bisa menguduskan mereka menjadi orang kudus dan orang benar. Maka tidak dibutuhkan lagi persembahan. Tapi ternyata tidak demikian. Itu terbukti setiap tahun mereka harus melakukan korban pendamaian yang sama. Kan ini membuktikan kepada kita, dalam nalar penulis Ibrani memberitahu kepada kita, memang sudah terbukti itu hanya merupakan bayangan. Korbannya hanya merupakan kiasan simbol saja. Karena itu hasilnya pun bukan yang sesungguhnya. Karena bukan yang sesungguhnya dan hanya merupakan kiasan, maka itu harus diulang-ulang sampai kepada yang sesungguhnya. Sebab perjanjian lama itu hanya bayangan dari yang akan datang. Sampai yang sesungguhnya itu datang. Dan kemudian Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, di ayat 2 ini ada satu indikasi yang luar biasa yang penulis hendak memberitahu kepada kita adalah di bagian B mengatakan sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Artinya dalam kaitan dengan ayat 2 di bagian A, sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Artinya kalau seandainya di masa Taurat persembahan satu kali saja bisa menguduskan mereka, menyempurnakan mereka jadi orang yang dibenarkan, disuci oleh sekali selama-lamanya, maka mereka itu tidak lagi punya kesadaran akan dosa. Kalau satu kali korban itu sempurna, membuat mereka kudus dan diterima Allah, menjadi milik Allah, menjadi orang yang memiliki kebenaran Allah, maka mereka tidak lagi memiliki kesadaran akan dosa. Yang dalam teks bahasa asli ya saudaraku, tidak lagi sadar akan dosa adalah artinya dia tidak lagi mempunyai hati nurani dosa.
rohnya sudah dilahir barukan. Kalau istilah kita gunakan penggunaan pengertian dari perjanjian lama mengatakan dibasuh dengan darah Kristus. Dibersihkan dengan hati nurani. Hati nurani dibersihkan dari hati nurani dosa. Sehingga memiliki hati nurani yang tidak lagi memiliki dosa. Dalam terminologi yang digunakan berdasarkan sudut pandang hukum Taurat atau perjanjian lama. Tapi kalau kita melihat kepada perkembangan pemahaman kita seluruh kitab perjanjian baru, maka kita mendapati saudara-saudaraku, korban yang sesungguhnya itu Yesus Kristus dengan tubuhnya dipersembahkan adalah korban yang sejati yang satu kali untuk selama-lamanya. Itu menghasilkan hati nurani yang tidak sadar akan dosa. Tidak lagi memiliki hati nurani dosa. Hati nuraninya bukan saja tidak lagi dikuasai dosa, tapi dia memiliki hati nurani kebenaran. Hati nurani yang baik dan yang benar itu, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Para kekasih Kristus, mari kita pahami kebenaran disingkapkan kepada kita dalam 2 ayat tadi, saudara. Sehingga ketika setelah kita beriman kepada Kristus, cara kita dalam memahami kebenaran berubah 180 derajat. Sehingga kita tidak lagi seperti umat perjanjian lama yang hidupnya dalam hubungan itu hanya mengharap dalam hubungan dengan Allah, tidak dalam realita di mana dia sudah memiliki hubungan yang real dengan Allah. Kalau tidak berdasarkan pemahaman dari sudut pandang perjanjian baru. Dengan kalimat lain Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Oleh karena korban Kristus yang sempurna itu satu kali saja Yesus Tuhan kita mati dan bangkit dan tidak untuk kedua kali. Itu berarti korbannya itu sempurna. Korbannya diterima Allah. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya dia peroleh hasil yang sempurna. Hasil yang sempurna artinya dia dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dengan kalimat lebih kurang lagi dia dilahir barukan memiliki hati yang baru. Hati yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Hati yang tidak lagi dibelenggu oleh kejahatan. Tapi dia memiliki hati yang baru. Jadi saudaraku, penulis Ibrani dengan jelas memberitahu kepada kita. Kalau ada persembahan di perjanjian lama itu persembahan satu kali saja cukup, maka umat itu sudah tidak lagi punya kesadaran akan dosa. Artinya mereka tidak lagi akan melakukan dosa dan pelanggaran terhadap Allah. Karena sekali lagi saudaraku, membuat seseorang itu jatuh bangun dalam berbuat dosa karena hati nuraninya jahat. Dosa yang menguasai hati. Itu yang menghasilkan pikiran yang jahat, tindakan yang jahat. Bukankah Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada kita, dari mana datangnya percabulan, perzinahan, pembunuhan? Dari hati timbulnya. Dari hati saudaraku dikasih Tuhan. Jadi dengan kata lain yang buat manusia melakukan kejahatan di mata Tuhan adalah karena hatinya sudah dikuasai oleh si jahat. Sudah dikuasai oleh dosa. Oleh dosa. Itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, untuk bisa boleh hidup beribadah kepada Allah, maka kita tidak cukup atau kita tidak bisa mengandalkan persembahan yang hanya merupakan bayangan. Kita membutuhkan persembahan yang sejati di mana tidak saja membersihkan kita dari hati nurani jahat, tapi dia beri hati nurani yang baru. Hati nurani baru sama dengan roh yang dilahirkan dari Allah. Dilahirkan dari Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sebagaimana dikatakan kepada kita saudaraku dalam Efesus pasal 4, 21 sampai 24 yang berbunyi demikian. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan yang menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ternyata persembahan yang sejati, yang sempurna yaitu Tuhan kita Yesus Kristus adalah menghasilkan sebuah kebenaran yang hakiki, yaitu kita memiliki hati nurani yang benar. Atau dengan kalimat lain, kita menjadi diciptakan dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya, menjadi ciptaan baru lewat korban penebusan Kristus yang satu kali untuk selamanya, korban yang sempurna itu, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita hidup oleh kesadaran ini. Sehingga ketika kita memiliki kesadaran ini Bapak Ibu Saudaraku, maka gerak hidup kita itu akan menghasilkan sebuah tingkah laku yang benar. Karena tingkah laku yang benar itu bersumber dari hati yang benar. Hati yang benar itu diperoleh melalui kelahiran baru yang kita peroleh melalui korban penebusan Kristus. Para kekasih Kristus, mari kita pahami kebenaran ini dengan serius. Supaya kita mendasari hidup kita, keseharian hidup kita dalam mengiring Tuhan. Kita tidak lagi memiliki konsep seperti orang beragama pada umumnya. Tapi kita hidup kesadaran, kita sudah memperoleh hasil penebusan karya Kristus yang satu kali yang sempurna itu. Sehingga hasil itu sudah kita miliki. Dan kita benamkan di pikiran, di hati kita, bahwa kita sudah memiliki hati nurani yang benar. Hati nurani yang bersih. Sebagaimana dikatakan kepada kita di ayat yang ke-22 dari Ibrani 10. Yang berbunyi demikian Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Teks aslinya atau teks bahasa Inggris mayoritas. Misalnya bukan hati yang tulus tapi hati yang benar. Aletinos itu kata yang digunakan sama Tuhan mengatakan akulah pokok anggur yang benar. Aletinos dari kata aletheia. Aletinos adalah kata sifat. Hati yang benar. Dan keyakinan iman yang teguh atau jaminan iman. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Apa yang hendak saya sharingkan kepada Bapak Ibu Saudara pagi ini adalah hendak mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita bahwa untuk mengalami pertumbuhan rohani Bapak Ibu Saudaraku, itu harus bermula dari hati nurani yang benar. Dan kesadaran berdasarkan korban Kristus kita memperoleh hati nurani itu. Dengan kesadaran kita terus menyadari bahwa Kristus korbannya sempurna. Sehingga kita peroleh hasil yang sempurna di mana hati kita sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Bahkan kita diberi hati yang baru. Diberi roh yang baru. Kita disebut ciptaan yang baru. Nah para kekasih Kristus, kesadaran akan kebenaran ini akan menolong kita mengalami pertumbuhan rohani yang baik. Sungguh saudaraku dikasih Tuhan. Sebab kalau kita tidak menyadari kita memiliki hati nurani yang sudah dibasuh, sudah diciptaan baru, hati nurani yang baru, maka iman kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Sebagaimana dikatakan kepada kita lewat Rasul Paulus yang mengatakan demikian kepada kita, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Yang ditulis dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19 yang berbunyi demikian. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku. Sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Ayat yang ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. 20 diantaranya Himeneus dan Alexander. Yang telah mengkusrakan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan untuk membangun pertumbuhan rohani yang baik itu kita harus bermula dari penerimaan kita, kepercayaan kita bahwa kita telah memiliki hati
hati nurani yang baru, hati nurani yang bersih, hati nurani yang benar. Yaitu roh kita sudah dilahirkan dari Allah. Tanpa memiliki kesadaran ini Bapak Saudaraku, kita tidak bisa membangun pertumbuhan rohani. Sebagian dikatakan kepada kita, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Karena itu kandaslah iman mereka. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dari mana manusia peroleh hati nurani yang murni? Murni itu artinya tidak terkontaminasi. Murni tulus, murni itu benar. Dari mana manusia peroleh? Tentu manusia tidak mungkin peroleh dengan upayanya. Karena seluruh manusia telah dikuasai dosa. Karena itu memperoleh hati nurani murni yang benar itu hanya bisa menerima karya Allah dalam Kristus. Dia menguduskan satu kali itu selamanya. Membenarkan kita, melahirkan kita dari ciptaan baru. Tetapi ada orang-orang yang menolak kebenaran itu sehingga imannya itu kandas dan tidak bertumbuh. Dengan kata lain, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita tidak mengakui bahwa hati kita telah dibasuh dengan darah Kristus, kita peroleh hati nurani yang bersih dan benar, tidak memiliki pengetahuan itu, maka kita akan mengalami kesulitan dalam membangun pertumbuhan kerohanian. Para kekasih Kristus, mari kita pahami. Tapi sebaliknya, ketika kita memiliki sebuah kesadaran penuh bahwa korban Yesus yang sempurna itu memberikan saya hati nurani yang baru. Hati yang baru, hati nurani yang benar. Ketika memiliki ini Bapak Saudaraku, kita sedang membangun sebuah kerohanian yang sungguh sangat baik. Sebagaimana yang Tuhan katakan kepada kita lewat Rasul Paulus di dalam memberikan peraturan atau persyaratan untuk mengangkat pengurus gereja, para diaken. Dia katakan kepada kita di dalam 1 Timotius 1 ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah. Jangan penggemar anggur. Jangan serakah. 9. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Dengan kata lain, seluruh kebenaran yang Allah berikan kepada kita, yaitu firman-Nya itu baru bisa bertumbuh baik ketika kita mengakui dalam iman, ketika kita percaya dan menerima korban penebusan Kristus, kita sudah peroleh hati nurani yang suci, yang murni itu. Jangan menolak itu saudaraku. Atau jangan tidak memiliki kesadaran itu. Sehingga ketika setiap kali firman ini ditaburkan, dia membentuk hati nurani itu menjadi kuat, kokoh adanya. Karena ketika kita dilahir baru kan diberi hati nurani yang murni yang bersih itu, masih dibutuhkan sebuah pembentukan pertumbuhan. Agar dia menjadi hati nurani yang kuat dan kokoh. Kalau tidak, hati nuraninya lemah karena dipengaruhi oleh masa lalu latar belakang yang diperoleh dari jiwanya. Seperti yang terjadi dengan jemaat di Korintus. Yang dikatakan kepada kita di Korintus pasal yang ke-8, 1 Korintus 8 ayat 7. Berbicara tentang makanan persembahan berhala, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus dan kepada kita, ayat ke-7, 1 Korintus 8. Tetapi bukan semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu, daging persembahan berhala sebagai daging persembahan berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah. Kenapa lemah? Karena mereka tidak menyadari ketika mereka percaya Yesus telah diberikan hati nurani yang baru. Mereka masih dipengaruhi budaya kebiasaan sebelum mereka jadi Kristen, sebelum mereka lahir baru. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih, jadi dengan kata makan persembahan berhala itu bukan karena ada apa-apanya persembahan dengan makanan itu. Tapi oleh karena hati nurani yang lemah itu membuat mereka ternoda dan berdosa ketika mereka makan. Kenapa? Karena mereka sudah dinodai oleh kebiasaan yang lama. Mereka berpikir kalau makanan sudah persembahan berhala, berarti makanan itu sudah dijampi-jampi, diisi oleh roh-roh yang mereka sembah itu. Pemahaman mereka melemahkan hati nurani mereka, saudaraku. Tapi ketika anak Tuhan memiliki pemahaman bahwa ketika dia terima korban yang sempurna dari Yesus, dia sudah peroleh hati yang baru.
nurani yang bersih dan yang benar dari Allah. Maka semua kebenaran yang Allah berikan di dalam firman-Nya akan menguatkan hati nurani itu sehingga dia tambah kokoh. Dan ketika hati nurani kokoh, maka hubungan dengan Allah akan semakin peka. Semakin kuat Tuhan mendominasi dia. Sebab hati nurani itu adalah hati roh kita. Adalah daya tampung kita untuk menampung seluruh kebenaran yang Allah berikan. Dengan roh dan sifat-sifatnya. Semakin banyak kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, semakin kuat roh kita. Hati nurani kita. Karena hati itu bicara tentang esensi diri kita. Hati itu roh kita. Para kekasih Kristus. Yuk, mari kita memahami kebenaran ini dengan serius. Sebab untuk membangun pertumbuhan rohani yang baik, kita tidak bisa membangunnya dengan fondasi yang lain. Kecuali fondasi yang diletakkan oleh Kristus. Yaitu diberikannya hati nurani yang bersih, yang benar. Yaitu ciptaan baru itu. Yang diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini bisa diterima melalui iman. Melalui iman. Itu sebabnya saya baca ulang di dalam Ibrani pasal 10 ayat 22. Bapak Ibu Saudaraku, dalam bahasa Indonesia terjemahan kita tidak begitu mengindikasikan hal itu. Tapi enggak apa-apa, saya baca dulu dari terjemahan baru. Di Ibrani 10:22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yang hendak saya berikan penekanan di bagian A-nya, saudaraku dikasih. Bagian A mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Bukan hati yang tulus ikhlas, tapi hati yang benar. Dan juga bukan dipisah dan keyakinan iman yang teguh, bukan. Dengan hati yang benar dalam jaminan iman. Artinya hati yang benar itu diperoleh berdasarkan iman. Jadi itu memiliki hati yang benar itu tidak bisa lepas dari iman. Tidak bisa lepas dari kepercayaan kepada firman Allah yang nyatakan kepada kita. Yang berbicara secara khusus tentang karya Yesus yang sempurna itu. Korban yang sempurna itu. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Sekali lagi saya tandaskan kepada kita, saya tekankan ulang. Untuk membangun pertumbuhan rohani kita. Bisa bertumbuh dengan baik, kokoh adanya. Mari kita sadari bahwa kita sudah peroleh hati nurani yang bersih, yang murni, hati yang benar itu. Sebab dengan cara inilah, maka firman Allah diberikan akan bisa ditampung menjadi isi dari manusia roh kita. Dan kalau ini menjadi milik kita, saudara mengertilah apa yang Rasul Paulus katakan di dalam Titus pasal 1 ayat 15. Titus pasal 1:15 saudaraku sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Dia mengatakan demikian kepada kita. Titus 1:15, bagi orang suci semuanya suci. Tapi bagi orang yang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Baik akal maupun suara atau hati nurani mereka najis. Ini menandaskan kepada kita, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita tidak mengakui bahwa di dalam iman kita kepada Kristus kita telah peroleh hati nurani yang murni, yang bersih itu. Kita tidak mungkin bisa membangun pertumbuhan rohani kita. Seluruh kebenaran yang taburkan akan sia-sia, saudaraku dikasih Tuhan. Itu sebabnya mari kita sadari kebenaran ini yuk. Supaya ketika kita setiap kali mendengar kebenaran firman Allah, itu betul-betul tidak ada yang bocor. Kenapa? Karena kita sudah memiliki landasan dibangun oleh Kristus. Bahwa setelah kita beriman ke dalam Kristus, kepada Kristus, kita sudah diperoleh hidup yang baru. Manusia yang baru, yang diciptakan dengan kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Telah dibersihkan dari kejahatan di penguasaan dosa. Sehingga ketika kita mengakui ini, maka kebenaran itu menghasilkan realita di batin kita ini. Sehingga kebenaran yang diperdengarkan kepada kita dari kitab suci terus menjadi kekuatan roh kita. Kekuatan manusia roh kita, saudaraku dikasih Tuhan. Tapi kalau orang menolak kebenaran prinsip dasar ini, tentang telah memperoleh hati nurani yang benar ini, maka imannya itu bisa terkandas.
iman itu bisa terkandas. Dia tidak bisa memelihara rahasia iman. Tidak bisa memelihara rahasia firman. Karena hati nuraninya itu masih yang lama. Karena dia tidak mengakui kebenaran itu. Tapi ketika kita mengakui kebenaran karya Yesus bahwa kita memiliki hati nurani yang benar. Maka firman Allah, rahasia iman itu ketika ditaruh dalam roh yang benar ini, maka akan bertumbuh dengan baik dan kokoh adanya. Sehingga Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, kita bukan saja memiliki hati nurani yang baru, yang baik dan benar, tapi kita bertambah teguh sehingga hati nurani kita sepenuhnya adalah manusia. Roh kita sudah bertumbuh memiliki pribadi Allah dan seluruh karya dan sifat-sifatnya. Karya dan sifat-sifatnya. Kalau sudah demikian maka pertumbuhan rohani kita bukan sekedar bicara tentang pengetahuan tok. Tapi sudah bicara tentang esensi, mutu, isi dan otoritas dan kuasa yang dimiliki Allah termanifestasi dalam diri kita. Sehingga dengan demikian Bapak Saudaraku, kita sungguh-sungguh memuliakan Allah. Karena kita membuktikan bahwa korban Yesus itu adalah korban yang sejati, yang sempurna. Tidak seperti di masa Taurat hanya bayangan. Karena kita peroleh hasil yang sesungguhnya. Tapi kalau anak-anak Tuhan tidak memiliki hasil yang sesungguhnya, jadi itu kan bersaksi terbalik. Akan menunjukkan bahwa karya Yesus itu tidak jauh beda dengan korban binatang ya pada zaman perjanjian lama. Karena itu hasilnya kan umat Tuhan tidak bisa bertumbuh, bahkan jatuh bangun. Bahkan tidak jauh beda dengan orang yang belum kenal Tuhan. Jadi bersaksi terbalik. Ini bukan karena tidak benarnya, tidak aslinya karya Yesus. Tapi karena tidak memiliki, tidak mempercayai karya Yesus yang sejati itu. Karena hal itu hanya bisa diperoleh melalui iman. Sebagaimana dikatakan kepada kita tadi saya sudah baca di Ibrani 10 ayat yang ke-22 dalam bahasa Inggris dan bagian ayat mengatakan kepada kita, saudaraku dikasih Tuhan dengan kalimat yang jelas. Dia mengatakan, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Marilah kita datang mendekat dengan hati yang benar dalam jaminan iman. Jadi untuk peroleh hati yang benar harus diperoleh iman, penerimaan firman Allah. Jadi para kekasih Kristus, sadarilah bahwa kita sudah memiliki hati nurani yang benar. Hati nurani ilahi sama dengan kita sudah dilahir barukan dalam Kristus, jadi memiliki roh yang baru. Jadi ciptaan baru. Akui hal itu saudaraku dalam iman ini. Sehingga setiap kebenaran yang Allah taburkan sungguh menumbuh kembangkan manusia roh kita. Karena hati itu adalah roh kita, manusia batinia kita. Ketika kita memiliki ini sungguh kita tidak saya bicara memiliki pengetahuan firman Allah di pengertian atau di hati kita. Tapi memiliki kualitas isi Allah itu. Sehingga Allah sepenuhnya sungguh menghidupkan kita dan hidup di dalam kita. Melalui kita dan kita memanifestasikan dirinya. Sehingga kita tidak bersaksi terbalik akan karya hebat Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa dan mari kita persiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk karya-Mu yang sangat luar biasa, hebat dan sempurna. Kau menjelaskan dengan kami dengan lantang, dengan jelas, dengan gamblang tentang karya Yesus yang sempurna. Memberi hasil yang sempurna, memberikan kami hati yang bersih dari hati nurani jahat. Dari kuasa dosa, dari kuasa si jahat. Kemudian Engkau memberikan kami firman-Mu untuk menumbuh kembangkan manusia roh kami. Hati nurani kami yang baru ini. Dengan kualitas isi diri-Mu. Firman dan roh-Mu ya Bapa. Sehingga dengan demikian kami sungguh menjadi saksi Kristus. Bahwa Tuhan itu benar adanya dengan seluruh karyanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sekarang kami mempersiapkan diri itu menerima perjamuan yang Tuhan siapkan buat kami. Untuk mengingat karya-Mu yang hebat ya Bapa dalam Yesus. Yang telah mengorbankan Kristus bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang telah bersedia mengorbankan, memecahkan tubuh-Mu untuk kami. Menumpahkan darah-Mu untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati perjamuan yang kami lakukan ini. Sehingga menjamah setiap hati kami. Sehingga semakin kuatlah hati kami dalam kesadaran akan karya dan kebenaran-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu
Dan kami persiapkan diri untuk terima perjamuan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Mari Bapak Saudaraku yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, yang sudah berkumpul dengan keluarga, boleh distribusikan roti dan anggur yang sudah disiapkan. Kita angkat pujian yang mewakili Tuhan bertanya kepada kita, maukah kita menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah, bila kita menanggapi pertanyaan dari Tuhan kita. Mari kita angkat pujian ini. Maukah kau menjadi roti yang terpecah? Haleluya. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh? Mari kita menjawab panggilan Tuhan ini. Aku mau jadi roti, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Musik saja dengan lembut. Mari Bapak Ibu Saudaraku angkat roti dan anggur di atas kepala kita. Kita akan bersatu dalam doa. Bapa di surga, roti dan anggur di tangan kami masing-masing. Kuduskan dan berkatilah, supaya ketika kami makan dalam iman, roh kami dikuatkan, jiwa kami disegarkan, tubuh kami disehatkan. Olehnya turunlah anugerah yang sempurna dari Bapa dalam kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, roti dan anggur ini menjadi anugerah di tangan Tuhan untuk menjadi berkat buat kami. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita makan dan minum, ikuti saya ucapkan pengakuan iman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya dan menerima tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan untuk penebusan, pengampunan dosa-dosa saya. Saya percaya oleh korban Yesus, manusia lama saya telah turut disalibkan, kuasa dosa telah dihancurkan dari hidup saya. Saya percaya oleh korban Yesus, aku telah dibangkitkan bersama Kristus, memiliki hidup baru, hidup kekal, memiliki hati nurani yang baru. Aku percaya oleh korban Yesus, aku menjadi milik Allah untuk mengabdi, melayani Tuhan selama-lamanya. Aku percaya oleh korban Yesus, aku telah diberkati dengan segala berkat yang berkelimpahan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, angkat roti di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan sesudah itu telah mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan karena kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus.
cawan di atas kepala kita Bapak Saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan. Sesudah makan lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh, melayani, mengasihi lebih sungguh, melayani, mengasihi lebih sungguh, melayani, mengasihi lebih sungguh, melayani, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita dan menerima berkat dari Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur untuk karya-Mu yang sempurna. Memberi kami hidup dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa untuk anugerah-Mu yang sempurna buat kami. Kami bersyukur untuk firman dan kami bersyukur untuk perjamuan kesatuan dengan-Mu. Dalam roh dan firman-Mu, dalam darah dan daging-Mu. Sehingga kami menjadi anggota tubuh-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang ulurkan tangan-Mu yang maha mulia Bapa di surga. Teguhkan berkat-Mu atas kami semua. Para permata di Tuhan, arahkan hati-Mu dan pikiran-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah segala anugerah yang sempurna. Kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus turun ke atas kita semua. Sungguh Roh-Mu dikuatkan, jiwa-Mu disegarkan, tubuh-Mu disehatkan. Rumah tangga-Mu diberkati, pekerjaan-Mu diberkati, studi-Mu diberkati. Dimanapun kau melangkah, kau jadi saksi Kristus, menyatakan kemuliaan-Nya bagi banyak orang. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tetap teguh dalam karya Tuhan Yesus yang sempurna dan hebat itu. Bangun terus landasan imanmu di atas landasan kebenaran ini. Sungguh, you akan menjadi manusia yang Allah yang perkasa. Menjadi bertumbuh, menjadi raksasa rohani, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita bertemu kembali dalam ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.